semua, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang anak berbakat. Anggota kami berisikan Ayatul Syifa, Saskia Nurmaulidia, Zahra Nurul Afifah, dan Salwa Al-Huda. Selamat menyaksikan. Definisi anak berbakat menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Howard Gardner. Gardner di sini mengidentifikasikan 8 kecerdasan utama yang kemudian berkembang menjadi 9 yang dapat dimiliki oleh seorang individu, menunjukkan bahwa keberbakatan bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada linguistic intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada logical mathematical intelligence, yaitu kemampuan untuk berpikir logis, menganalisis masalah, dan memecahkan masalah matematika. Yang ketiga, ada spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk berpikir dalam gambar dan visualisasi, serta memahami dan memanipulasi ruang. Yang keempat, ada bodily kinesthetic, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh secara efektif, baik untuk ekspresi diri maupun untuk tujuan fisik seperti olahraga. Yang kelima, ada musical intelligence, yaitu kemampuan untuk mengenali, menciptakan, memahami, dan mengekspresikan musik dan pola suara. Yang keenam, ada interpersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Yang ketujuh, ada interpersonal intelligence, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan pribadi. Yang kedelapan, ada naturalistic intelligence, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengkategorikan, dan memahami elemen-elemen alam, termasuk flora dan fauna, dan fenomena alam lainnya. Yang kesembilan, existential intelligence, yaitu kemampuan untuk bertanya dan berpikir mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar mengenai keberadaan seperti makna hidup, kematian, dan nasib manusia. Yang kedua, ada menurut Joseph S. Renzulli. Di sini, Renzulli menyebutkan bahwa anak berbakat atau gifted dan talented adalah mereka yang memiliki kecerdasan tinggi atau high ability, memiliki kreativitas yang tinggi atau high creativity, dan memiliki motivasi dan text commitment high motivation. Ketiga lingkaran ini saling berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Anak berbakat memiliki ciri tertentu. Ciri-ciri anak berbakat menurut Utami Munandar adalah mempunyai kemampuan umum di atas rata-rata, kreativitas di atas rata-rata, pengikatan diri terhadap tugas yang cukup tinggi. Sedangkan menurut Balitbang Depdikbud, peserta didik yang memiliki keberbakatan mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Lancar berbahasa. 2. Minat akan pengetahuan tinggi. 3. Kemampuan berpikir logis dan kritis tinggi. 4. Mandiri dalam bekerja atau belajar. 5. Ulet dan tidak cepat putus asa. Dan yang terakhir memiliki tujuan. Pengklasifikasian jenis-jenis bakat meliputi A. Bakat intelektual umum, yaitu seseorang yang mempunyai daya intelijensi yang tinggi, daya konsentrasi yang tinggi, dan mandiri dalam belajar dan bekerja serta prestasi yang menonjol. B. Bakat akademik khusus, yaitu kemampuan bakat yang lebih condong ke arah akademis. C. Bakat kreatif produktif, adalah kemampuan bakat seseorang yang mampu menciptakan hal-hal baru. D. Bakat seni, yaitu kemampuan bakat seseorang yang berkaitan dengan bidang seni. E. Bakat kinestetik atau psikomotorik, adalah kemampuan bakat seseorang yang mengarah pada kinerja. F. Bakat sosial atau kepemimpinan, yaitu kemampuan bakat seseorang yang mengarah pada interaksi yang dilakukan dengan orang di sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak berbakat. Yang pertama, yaitu ada faktor genetik. Bakat seringkali diwariskan dari orang tua melalui gen. Penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan dan kemampuan tertentu dapat diturunkan sehingga anak-anak berbakat memiliki latar belakang genetik yang mendukung kemampuan mereka. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan atau faktor dari luar, seperti lingkungan keluarga. Nah, dukungan dari keluarga sangat penting. Keluarga yang memberikan stimulasi intelektual, dorongan untuk belajar, dan pengakuan terhadap minat anak akan membantu anak berbakat untuk berkembang lebih baik. Kemudian, dari lingkungan pendidikan atau sekolah. Sekolah yang menawarkan program khusus untuk anak berbakat dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Peran guru dalam mengenali dan mendukung bakat anak juga sangat penting dalam proses pendidikan.
Lingkungan sosial atau masyarakat yang positif juga membantu mengembangkan rasa percaya diri dan keterampilan sosial anak. Yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya. Akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, teknologi, dan fasilitas belajar lainnya sangat penting untuk mendukung perkembangan bakat anak. Nah, jadi perkembangan anak berbakat dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik dan faktor lingkungan dari keluarga, masyarakat, lingkungan pendidikan atau sekolah, juga dari ketersediaan sumber daya untuk belajar anak. Memahami interaksi antara kedua faktor ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan bakat secara optimal. Peran orang tua dan juga guru amat penting untuk membantu mengoptimalkan perkembangan daripada anak berbakat. Peran orang tua diantaranya adalah menjadi pendukung emosional yang baik. Bagaimana cara menjadi pendukung emosional yang baik? Orang tua di sini harus mendengarkan cerita daripada anak berbakat. Anak berbakat juga sama seperti anak-anak lainnya. Tentunya mereka menemui masalah, menemui hambatan-hambatan tertentu, dan tugas daripada orang tua adalah membantu untuk mencarikan solusi, membantu untuk memotivasi mereka bagaimana cara mereka menghadapi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, menjadi fasilitator belajar yang baik di rumah. Lingkungan belajar tentu tidak hanya di sekolah. Lingkungan belajar ada juga di rumah. Lingkungan belajar yang baik di rumah adalah lingkungan yang akses ke buku, teknologi, dan juga alat-alat belajar tertentu. Kemudian yang ketiga, menjadi pemacu motivasi untuk anak berbakat. Anak berbakat juga sama seperti anak-anak lainnya. Mereka butuh dimotivasi. Misal anak berbakat meminati bidang musik. Nah, orang tua harus menyediakan alat-alat musik di rumah atau membantu anak berbakat untuk mengikuti les musik. Kemudian yang keempat, berkolaborasi dengan guru di sekolah. Tentu saja, komunikasi antara guru dan juga orang tua harus terjalin dengan baik. Agar apa? Agar ketika mereka menemui hambatan-hambatan tertentu pada anak berbakat, mereka dapat mendiskusikan kemudian mencari solusi daripada hambatan-hambatan tersebut. Peran guru di sekolah. Yang pertama, guru harus mengidentifikasi kemampuan anak berbakat sejak dini, agar guru dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada anak berbakat. Kemudian yang kedua, menciptakan kurikulum khusus. Kurikulum anak berbakat tentu saja berbeda dari kurikulum kita di sekolah. Anak berbakat menyukai tantangan. Mereka tidak akan mau diberikan tugas-tugas yang mudah. Nah, sebagai guru, harus kreatif menciptakan kurikulum-kurikulum khusus untuk membantu mengoptimalkan perkembangan daripada anak berbakat. Kemudian yang ketiga, menjadi pendamping emosional. Tidak hanya orang tua di rumah, tapi guru juga harus menjadi pendamping emosional di sekolah. Anak berbakat tentunya memiliki hambatan-hambatan tertentu. Mereka sering merasa terisolasi. Nah, sebagai guru harus memberikan motivasi dan juga memberikan semangat kepada anak berbakat dan memberitahu kepada mereka bahwa mereka tidak berbeda daripada anak-anak lain. Kemudian yang keempat, guru juga harus berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Komunikasi ini harus terjalin dengan baik agar hambatan-hambatan daripada anak berbakat dan sejauh mana perkembangan anak berbakat, orang tua bisa tahu dan juga guru dapat mendiskusikan masalah atau hambatan-hambatan tertentu kepada orang tua di rumah. Keduanya harus saling bekerja sama dalam membantu mengoptimalkan perkembangan daripada anak berbakat, agar perkembangan yang mereka capai sesuai dengan harapan guru dan juga orang tua. Keberbakatan berdasarkan teori Howard Gardner dan Joseph S. Ranjuli, dia menekankan bahwa keberbakatan dapat diwujudkan melalui 9 kecerdasan utama dan melibatkan kombinasi kecerdasan tinggi, kreativitas, dan task komitmen. Ciri-ciri anak berbakat, seperti kemampuan di atas rata-rata dan minat yang tinggi terhadap pengetahuan, menunjukkan pentingnya pengenalan dan dukungan yang tepat.
Selain itu, faktor genetik dan lingkungan termasuk dukungan keluarga, pendidikan yang sesuai, dan akses ke sumber daya memainkan peran penting dalam perkembangan anak berbakat. Oleh karena itu, kolaborasi antar orang tua dan guru sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak berbakat secara optimal. Dengan pendekatan yang baik, dapat membantu anak-anak berbakat mencapai potensi penuh mereka, sehingga bisa berkontribusi positif bagi masyarakat.